Infeksi menular seksual atau IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik melalui alat kelamin, mulut, maupun anus. Infeksi tersebut dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, atau parasit. Kenyataan menunjukkan bahwa di seluruh dunia, remaja merupakan kelompok umur yang jumlahnya terbanyak menderita IMS dibandingkan kelompok umur lainnya. Lalu, mengapa remaja perlu mendapatkan pengetahuan tentang IMS? Angka kejadian IMS pada remaja usia 15-24 tahun di Indonesia mengalami peningkatan dari 16,8% menjadi 18,8% antara tahun 2012 sampai tahun 2017. Prevalensi infeksi menular seksual di Indonesia sangat tinggi ditemukan di kota-kota besar, yakni dengan prevalensi infeksi gonorea sebanyak 37,4%, klamidia 35,4%, dan sifilis 25,2%. Faktor risiko penyebab IMS adalah minimnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif, kontrol keluarga dan masyarakat yang cenderung semakin rendah, semakin terbukanya akses informasi mengenai seksualitas termasuk pornografi dari media atau internet, tingkat permisivitas atau serba boleh dari hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang cenderung melonggar, perasaan bahwa dirinya tidak mungkin terjangkit penyakit apapun, kebutuhan untuk mencoba pengalaman baru, nilai-nilai cinta atau hubungan lawan jenis yang cenderung disalahgunakan, kurangnya pemahaman remaja akan akibat dari perilaku seks tidak aman yang dilakukannya, semakin banyak tempat prostitusi, mitos-mitos yang berkembang di masyarakat tentang perilaku seksual dan dampaknya, serta tidak sedikit masyarakat yang masih belum bisa menerima kehadiran pendidikan seksualitas bagi keluarganya. IMS dapat dengan mudah menular melalui hubungan seksual, terutama pada pasangan yang telah terinfeksi IMS sebelumnya. Selain itu, IMS menular melalui darah yang telah terinfeksi, menggunakan jarum suntik bersama, atau benda tajam lainnya ke bagian tubuh untuk menggunakan obat atau membuat tato, serta dari ibu hamil yang telah terinfeksi IMS kepada anak yang dikandungnya. IMS tidak menular melalui duduk di samping orang yang terkena IMS, menggunakan WC umum, menggunakan kolam renang umum, memegang gagang pintu, salaman, bersin-bersin, serta keringat. Lalu, mengapa IMS berbahaya? IMS menyebabkan infeksi alat reproduksi yang harus dianggap serius. Bila tidak diobati secara tepat, infeksi dapat menjalar, sakit berkepanjangan, kemandulan, bahkan kematian. Lalu, bagaimana mencegah penularan IMS? Pada dasarnya, remaja perlu memahami pentingnya poin-poin edukasi tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama, menghindari perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab, antara lain berhubungan seksual pranikah, hubungan seksual tanpa pengaman. Yang kedua, meningkatkan ketahanan moral melalui pendidikan agama. Yang ketiga, melakukan kegiatan-kegiatan positif agar tidak terlintas untuk melakukan hubungan seksual. Yang keempat, mencari informasi yang benar sebanyak mungkin tentang resiko tertular IMS. Yang kelima, mendiskusikan dengan orang tua, guru, atau teman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perilaku seksual dan mendorong untuk tidak malu bertanya. Yang keenam, menolak ajakan pasangan yang meminta untuk melakukan hubungan seksual tidak aman. Yang ketujuh, bersikap waspada, mampu membaca situasi dan melindungi diri. Mengetahui cara untuk menjaga kesehatan reproduksinya, misalnya yang kedelapan, menggunakan kondom. Edukasi pada remaja pada umumnya mungkin akan sedikit berbeda dengan edukasi pada remaja dan kelompok YKAP atau Young Key Affected Population. YKAP terdiri dari remaja pekerja seks, pengguna jasa pekerja seks, kaum transgender, pengguna obat suntik, pria pelaku seks sama jenis, dan orang yang terinfeksi HIV. Atau dapat juga dengan ABC. A. Abstinence, yaitu menghindari hubungan seksual dengan pasangan yang terkena IMS. Disarankan tidak melakukan hubungan seks dengan pasangan yang sedang menjalani penyembuhan IMS. B. Be faithful, atau setialah pada pasangan. Atau kondom, yang merupakan anjuran untuk memakai kondom pada hubungan seksual beresiko.